Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sebanyak 103 warga distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul kembali ke kampung halaman mereka setelah sempat mengungsi akibat insiden penyerangan kelompok bersenjata. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sumber berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Torno Bro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul diawali dengan menyasar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. BPS berharap langkah tersebut menjadi contoh nyata dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan, pendataan yang dimulai dari jajaran pimpinan daerah bertujuan menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat daerah juga bersedia menerima petugas sensus dan memberikan data yang dibutuhkan. Selain unsur utama Forkopimda yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim, BPS juga menargetkan pendataan terhadap Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Pada hari pertama pelaksanaan, seluruh sasaran tersebut diharapkan dapat menyelesaikan proses pendataan. Harapan saya adalah dengan melihat adanya gerakan pendataan lapangan oleh pemerintah daerah melalui Forkopimda ini, masyarakat itu menjadi lebih menerima kami lagi, lebih mencari oke, ternyata pimpinan mereka aja mau terima gitu kan, teman-teman BPS, tim BPS, apalagi mereka teman-teman masyarakat, teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Novita menambahkan, BPS juga menurunkan petugas terbaik untuk melaksanakan pendataan perdana tersebut agar menjadi contoh bagi tahapan pendataan berikutnya di masyarakat. Melalui keterlibatan Forkopimda, BPS Kabupaten Bovendigul optimis partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 akan semakin meningkat, sehingga data yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi real perekonomian daerah dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, untuk menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bovendigul menjadi sasaran pendataan awal yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul memulai pendataan awal Sensus Ekonomi 2026 dengan menyasar pada jajaran Forkopimda sebagai responden pertama. Pendataan yang dimulai pada 15 Juni 2026 ini dilakukan secara bergantian dengan mendatangi kediaman para pimpinan daerah, mulai dari Bupati Bovendigul, Wakil Bupati Bovendigul, Sekretaris Daerah, Kapolres, unsur pimpinan DPRD, hingga sejumlah pejabat daerah lainnya. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan, pelibatan Forkopimda bertujuan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan program pendataan ekonomi nasional, sekaligus mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat. Kenapa kami melakukan pendataan awal untuk seluruh elemen Forkopimda? Karena menurut kami pendataan awal ini sangat bagus sekali untuk bapak-bapak pimpinan ya, yang karena mereka ini adalah pemangku kepentingan yang ada di level tingkat atas di daerah ini, untuk menunjukkan bahwa adanya dukungan dari para pimpinan daerah terhadap kesuksesan dan kelancaran sensus ekonomi yang ada di Tanah Merah ini pada tahun 2026. Intinya adalah ini bisa mencerminkan adanya dukungan dari kepala daerah terhadap kegiatan kami. Lalu itu juga akan membuat ketika pimpinannya nanti melaksanakan kegiatan pendataan ini, otomatis nanti para
bawahannya itu mereka akan melihat, oh pimpinan mereka aja sudah bersedia untuk diwawancara. Berarti kan teman-teman yang kepala-kepala OPD eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4 itu nanti akan mengikuti gerakan yang ada sudah dilaksanakan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan juga pimpinan Forkopimda daerah ini. Selain melakukan wawancara dan pengumpulan data, petugas BPS juga memasang stiker pada rumah responden sebagai penanda bahwa rumah tangga tersebut telah mengikuti pendataan. Jadi unsur-unsur pimpinan utama dan pertama ini akan kita laksanakan pendataannya di hari ini secara bergantian. Jadi Pak Bupati dulu, Pak Wakil, Pak Sekda, karena beliau bersedia untuk didata di kediaman masing-masing, karena di kediaman masing-masing ini nanti kita akan ada prosesi pemasangan stiker yang menandakan bahwa sudah dilaksanakan kegiatan pendataan oleh petugas BPS. Semuanya sama sepertinya, seperti masyarakat umumnya, karena di sini kita tidak melihat ininya ya, tidak melihat jabatannya. Intinya ketika dia menjadi warga negara Kabupaten Bovendigul, maka dia adalah salah satu yang harus kami data di tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti. Tanpa terkecuali semua harus terdata. Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan yang menyeluruh, BPS berharap data yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor.
Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih bersama kami. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Boven Digul akan mendata berbagai aspek usaha masyarakat untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang potensi dan aktivitas ekonomi di daerah ini. Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan BPS Kabupaten Boven Digul akan menghimpun data komprehensif mengenai seluruh pelaku usaha di Kabupaten Boven Digul. Pendataan ini tidak hanya mencatat karakteristik dan profil pelaku usaha, tetapi juga berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari proses produksi, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku, hingga sistem distribusi produk. Kepala BPS Kabupaten Boven Digul, Novita Damayanti menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan pengembangan dari informasi yang diperoleh melalui sensus penduduk dan sensus pertanian, namun secara khusus berfokus pada aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Datanya itu sebenarnya tidak jauh-jauh ya dari data sensus penduduk maupun sensus pertanian, karena sensus ekonomi ini adalah gabungan dari dua sensus, ya, sensus pertanian iya, sensus penduduk iya. Bahkan sensus ekonomi ini karena ini bunyinya sensus ekonomi, yang dimana sebenarnya targetnya itu adalah para pelaku usaha yang ada di Tanah Digul. Jadi otomatis kalau kita bicara ekonomi, pasti akan yang kita pengen melihat bagaimana peta penyebaran pelaku usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat yang ada di Tanah Merah. Jadi kalau ditanya apa saja yang ini, variabelnya sebenarnya banyak banget ya. Jadi dari variabel penduduknya yang ada di sensus penduduk, sensus pertanian juga apa saja yang diusahakan dari proses produksinya. Nah, di sensus ekonomi ini kita akan melihat mencacah atau mendata variabel-variabel yang berpotensi bisa memberikan gambaran tentang pelaku usaha ekonomi yang ada di Tanah Digul ini. Melalui sensus ini, BPS juga akan memetakan penyebaran pelaku usaha serta mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi, termasuk kemungkinan adanya aktivitas ekspor dan impor. Data hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, Wakil Bupati Boven Digul Marlinus mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS
karena dinilai menjadi langkah penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung di wilayah Bovendigul. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyatakan, data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan utama pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, melalui hasil sensus ekonomi, pemerintah dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih jelas, sehingga menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Kita sangat bersyukur, berterima kasih, dan kita apresiasi kegiatan dari BPS yang sudah melakukan pendataan. Kita berharap ke depan pendataan ekonomi bisa mendapatkan data yang akurat, karena dalam perencanaan kita tetap membutuhkan data yang akurat. Kita bisa membuat perencanaan yang program bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dengan adanya data sensus, data ekonomi ini. Itu membawa dampak buat kita untuk jadi pembelajaran untuk kita, terutama Pemda Kabupaten Bovendigul, karena dengan adanya data ini kita dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat kita. Wakil Bupati juga berharap petugas sensus melakukan sosialisasi dan pendekatan yang baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat kampung, serta ketua RT dan RW agar proses pendataan berjalan lancar dan data yang dihimpun lebih lengkap dan akurat. Marlinus mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang dibutuhkan pada petugas sensus, agar hasil sensus ekonomi 2026 dapat menjadi dasar pembangunan dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Untuk melakukan pendataan harus ada pendekatan kepada ketua-ketua RW supaya untuk memperoleh data yang akurat ini betul-betul dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dengan adanya pendekatan dengan para ketua RT RW, petugas bisa mendapat kesempatan, bahkan bisa mendapat pendampingan dari RT RW untuk memperoleh data yang akurat. Kita juga berharap kepada seluruh masyarakat yang akan memberikan informasi untuk ikut berpartisipasi publik untuk memberikan data yang dibutuhkan agar sensus data ekonomi di tahun ini bisa sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tim Liputan Digul TV, Hedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih tetap bersama kami. Sebanyak 103 warga distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul kembali ke kampung halaman mereka setelah sempat mengungsi akibat insiden penyerangan kelompok bersenjata. Seiring dengan pemulangan tersebut, posko kemanusiaan Manggelum resmi ditutup. Sebanyak 103 warga distrik Manggelum dari 26 kepala keluarga mulai dipulangkan ke kampung halaman mereka setelah kondisi keamanan di wilayah tersebut berangsur kondusif. Ketua Tim Peduli Masyarakat Manggelum, Matius Mawakim, menjelaskan pemulangan dilakukan menggunakan 8 unit longboat dan 3 perahu ceper yang telah dipersiapkan beserta kebutuhan bahan bakarnya. Siap, terima kasih. Hari ini kami berangkatkan 8 longboat. Jadi 8 longboat sama 3 ceper. 8 longboat, 3 ceper ini ada 103 jiwa yang kami berangkatkan. Itu 26 kakak, 103 jiwa yang sudah berangkat. Sedangkan 15 kakak lainnya ini mereka masih stay di sini karena mereka punya anak-anak ini kan kelas 6. Terus mereka ada mendaftar ke SMP. Jadi itu juga porsi mereka juga kami ada siapkan BBM. Hanya berapa? Kami siapkan 10 longboat. Tapi 8 longboat sudah naik. Jadi 2 longboat ini kami ada kasih parkir siap untuk 15 kakak ini untuk nanti mereka naik dari belakang setelah mereka mendaftar, anak-anak mereka mendaftar di SMP. Meski demikian, masih terdapat 15 kepala keluarga yang sementara bertahan untuk menyelesaikan pendaftaran anak-anak mereka ke jenjang sekolah menengah pertama. Tim Peduli Masyarakat telah menyiapkan 2 longboat tambahan untuk memfasilitasi pemulangan kelompok tersebut. Matius juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, TNI, Polri, Pemuda Manggelum, dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan pendampingan selama masa pengungsian. Terus kami sampaikan bahwa hari ini posko kemanusiaan kami secara resmi kami tutup.
Nah, kebetulan saya sebagai ketua secara resmi kami tutup melalui media, kami sampaikan bahwa kami tutup untuk semua bentuk sumbangan, donasi dan lain-lain kami tutup. Seiring dengan kembalinya sebagian besar warga, Tim Peduli Masyarakat Manggelung secara resmi menutup posko kemanusiaan dan menghentikan seluruh penerimaan bantuan dan donasi. Pemulangan ini diharapkan menjadi awal pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di distrik Manggelung. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenet, nubagenet, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tolong Bro mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.